Benar Bapa di surga, kami selalu haus akan firman-Mu ya Bapa. Karena di dalam kehidupan, di dalam hari-hari yang kami jalani, banyak juga pergumulan yang kami alami ya Tuhan, yang kami hadapi ya Bapa. Tetapi kami dipuaskan oleh firman Tuhan setiap kali kami datang kepadamu ya Bapa. Sehingga kami dikuatkan kembali ya Bapa. Dan hidup kami berbuah lebat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah Tuhan kami saat ini Bapa merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Dengan segala pujian, penyembahan yang sudah dinaikkan meninggikan Engkau ya Bapa. Biarlah itu menjadi dupa yang harum bagi-Mu ya Bapa. Amin. Dan mendorong kami terus ya Bapa, bersukacita senantiasa di dalam segala hal. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa, firman-Mu akan menerangi hati dan pikiran kami semua. Amin. Membuat hidup kami semakin bergairah untuk melayani-Mu ya Bapa. Dan juga menjadi penolong-penolong yang dipakai oleh Tuhan untuk banyak orang. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, baik. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga kepada Pak Sabang Manurung yang memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan renungan firman Tuhan di dalam acara tim doa panti di tempat ini. Terima kasih dan puji syukur kepada Tuhan kita diberikan kesehatan yang baik sehingga kita bisa kembali bersama-sama melakukan fellowship kita, persekutuan kita di pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan topik firman Tuhan, perenungan akan firman Tuhan yang kita dengarkan bersama, memberkati kita semuanya dengan judul Salib Kristus dan Hukum Taurat. Apa hubungannya saat ini? Salib Kristus dan Hukum Taurat, apa hubungannya saat ini? Ya, Bapak Ibu Saudara, tentunya saya nanti akan menyampaikan inti-intinya saja dari ayat-ayat yang akan kita baca karena berhubung dengan waktu yang terbatas, dan biarlah kita masing-masing juga memperdalam lagi dengan mempelajari Alkitab kita masing-masing agar pengalaman pertama selalu kita sendiri dengan Tuhan dan firman-Nya, ya, dan itu adalah merupakan kehendak daripada Roh Kudus kepada setiap orang percayanya. Ya, pertama-tama Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu sepintas latar belakang, background daripada hukum Taurat itu sendiri, ya. Dan kita semua sudah tahu karena kita ini hamba-hamba Tuhan yang sudah biasa membaca Alkitab kita bolak-balik, ya, berkali-kali kita sudah membacanya, dan kita sudah paham bahwa hukum Taurat itu diberikan oleh Allah melalui Musa di padang gurun Sinai ketika bangsa Israel berjalan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dan hukum Taurat itu diberikan oleh Allah bukan kepada semua orang, tetapi kepada Musa untuk disampaikan kepada satu bangsa, yaitu bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel, untuk mengatur cara hidup mereka, bagaimana supaya mereka bisa punya cara atau tata aturan, norma-norma kehidupan sebagai bangsa pilihan Tuhan, sebagai bangsa yang kudus, yang dibedakan dari semua bangsa di dunia ini. Nah, karena itu saya mengajak kita untuk melihat di dalam Mazmur 147, ini adalah merupakan penegasan daripada Raja Daud, Mazmur Daud, ya, untuk
menegaskan bahwa Tuhan memberikan hukum-hukumnya adalah secara khusus kepada umatnya Israel, umat pilihannya, tapi tidak kepada semua orang. Ayat 19 dan 20. Mazmur 147 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20 ya. Saya akan membacakan langsung saja. Ia di sini adalah Allah, memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ya, Yakub diganti namanya menjadi Israel, menjadi sebuah bangsa. 20. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Ya, jadi maksudnya dia tidak memberitakan firman-Nya, ketetapan-ketetapan, hukum-hukumnya kepada bangsa-bangsa lain. Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Dan hukum-hukumnya, hukum-hukum Tuhan tidak dikenal oleh bangsa-bangsa lain itu. Karena memang hukum Taurat itu diberikan oleh Tuhan khusus kepada bangsa pilihan saja, kepada bangsa Israel ya. Nah, kalaupun bangsa-bangsa lain misalnya ingin mengenal dan ingin mengambil bagian di dalam hukum Taurat itu, ya jadi Yahudi dulu, jadi agama Yahudi dulu. Kalau enggak bisa. Karena itu hanya bisa diterapkan hukum Taurat itu di sebuah tanah perjanjian, namanya tanah Kanaan atau di Yerusalem sana. Ya, karena disitulah bait Allah. Disitulah efektif hukum Taurat itu dilakukan. Disitulah ya suku Lewi, disitulah imam-imam Tuhan. Ya, disitulah 12 suku bangsa Israel yang dipercayakan untuk mengatur semua tatanan kehidupan mereka berdasarkan hukum Taurat ini. Oke, itu kemudian langsung saja itu dari kitab Perjanjian Lama kita lihat. Masih banyak sebenarnya yang lain, tapi kita ambil inti-intinya saja dulu. Kemudian kita lihat di dalam kitab Perjanjian Baru, Matius pasal 5. Ya, Matius pasal 5, disinilah Tuhan Yesus menegaskan bahwa oleh karena hukum Taurat itu adalah hukum yang menuntut perbuatan, hukum yang menuntut ketaatan, tetapi faktanya orang Israel tidak bisa memenuhinya, tidak bisa sempurna melakukannya. Sedangkan hukum Taurat itu ada konsekuensinya, ada hukum pelanggaran itu, ada hukumannya. Nah, begitu. Nah, siapa yang akan membayar hukuman itu? Nah, maka Yesus datang untuk menggenapi tuntutan daripada hukum Taurat itu. Nah, di ayat 17 dikatakan, Matius pasal 5, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Memang tidak bisa ditiadakan. Karena itu kan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menuntut konsekuensi, hukuman. Maka kalau kita lihat di kitab Bilangan misalnya, jika kamu tidak melakukan perintah-perintahku, jika kamu tidak taat pada firmanku, jika kamu tidak setia pada perjanjianku, maka kamu akan menderita, ya kan? Maka kamu akan dikalahkan oleh musuh-musuhmu, maka aku akan menarik dukunganku kepadamu, kan begitu. Tetapi jika kamu, ada kata jika di situ, ada if, ya. Jadi ada perandaian di situ, artinya ada suatu syarat kondisional. Jika kamu taat, jika kamu setia, jika kamu mengingat perjanjianku, maka aku akan memberkati kamu di ladang, di rumah, ternak-ternakmu akan berlipat kali ganda, ya, pertanianmu dan seterusnya. Tetapi jika kamu melanggar perintah-perintahku, kamu akan kena kutuk. Jadi ada kutuk dan berkat sebelah menyebelah di situ. Nah, itu hukum Taurat. Nah, tetapi sesudah melihat perjalanan daripada bangsa Israel itu, mereka adalah manusia biasa. Mereka banyak pelanggaran. Bahkan mereka banyak melakukan hal-hal yang seharusnya mereka sudah tahu, tapi mereka langgar sendiri. Ya, bahkan mereka juga kadang-kadang menyembah berhala.
ya kan, menduakan Tuhan dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana ini? Apakah hukum itu begitu saja akan dilupakan? Apakah hukum Taurat itu akan begitu saja dilupakan tanpa ada penyelesaiannya? Harus ada penyelesaiannya. Amin. Dan Yesuslah yang menyelesaikan tuntutannya. Dan dikatakan di 17, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, ini yang sangat penting, ya. Nah, jadi Yesus adalah Israel sejati yang menjadi representatif daripada semua umat Israel untuk melakukan kehendak Bapa, kehendak Elohim, ya, supaya tuntutan, kutukan daripada hukum Taurat itu tidak dikenakan kepada mereka, ya. Nah, di mana begitu ya? Di mana itu diselesaikan oleh Tuhan Yesus tuntutan itu? Tuntutan penyelesaian terhadap hukum Taurat itu di mana diselesaikan, dituntaskan oleh Tuhan Yesus? Kita lihat Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-28 dan 30. Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-28 dan 30. Judul dalam Alkitab bahasa Indonesia kita di atas itu dibuat di perikopnya adalah Yesus mati. Berarti penggenapan tuntutan daripada hukum Taurat itu, yaitu kutukan dan hukuman itu diselesaikan oleh Yesus ketika dia mati. Ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Yang biasa kita dengar dalam bahasa asli bahasa Yunani, tetelestai. Ya, sudah genap, sudah sempurna. Apanya yang selesai? Apanya yang genap? Ya, itu tadi yang Yesus katakan di ayat di Matius pasal 15 ayat 17. Aku datang untuk menggenapinya, menggenapi hukum Taurat itu, ya sudah selesai digenapi. Begitu, ya. Apanya yang selesai digenapi? Tuntutannya, hukumannya, ya. Dan hukuman itu adalah hukuman maut. Karena hukum Taurat itu adalah hukum yang menunjukkan keburukan daripada manusia, keburukan dari wajah daripada manusia di hadapan Allah, semuanya adalah berdosa. Tetapi keberdosaan itu sudah dibayar, ditanggung oleh Tuhan Yesus, dan itu selesai dibayar lunas. Amin. Itu yang dimaksudkan di situ. Nah, jadi kalau itu sudah selesai, ya, kalau anak-anak muda bilang so what gitu loh, ya kan? Lalu apa? Gitu kan? Nah, kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 15. Nah, ini Tuhan yang sudah naik ke surga, yang bukan lagi manusia secara jasmani seperti kita ini, membuka firman-Nya dan menyatakannya kepada hambanya Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah rasul bangsa lain secara khusus, ya. Karena sudah ada 12 rasul bagi bangsa Israel, Petrus, Yohanes, dan sebagainya. Lalu Tuhan memanggil seorang rasul, Paulus namanya, untuk menyampaikan berita tentang penyelesaian daripada hukum Taurat ini melalui kematian Yesus Kristus. Maka di ayat 15 Efesus 2 ayat 15 dikatakan di situ, ya, Efesus 2 ayat 15, sebab dengan matinya, ya, itu matinya itu N-nya itu menunjuk kepada Yesus. Sebab dengan matinya sebagai manusia ya. Jadi jangan banyak orang yang linglung atau yang bingung, kok Tuhan kok mati, Allah kok mati, gitu ya. Ini pertanyaan yang bodoh menurut saya, ya kan? Karena apa? Yesus itu mati bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai Allah. Dia sebagai manusia. Begitu, ya. Banyak orang kan yang seperti orang yang aneh gitu, tidak mau mengerti kebenaran, lalu menekankan bahwa
Tuhan mati, ya mereka mengejek Tuhan haus, menangis dan lain sebagainya. Sebagai manusia, dia haus, dia menangis dan bahkan dia mati karena ada tujuannya. Nah, tujuannya apa? Sebab dengan matinya, ya, Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Nah, apalagi hukum Taurat begitu mau ditafsir lagi. Tidak usah ditafsir, dengan segala perintah dan ketentuannya. Ya kan? Jadi ada yang berusaha untuk membagi-bagi. Oh tidak, hukum Taurat itu dibagi 3. Ya kan? Ada hukum moral, ada hukum sipil. Ya kan? Dan ada hukum tata ibadah dan sebagainya. Sudah hukum Taurat dikatakan dengan segala perintah. Nah memang secara basic hukum Taurat itu ada 10 memang. The 10 Commandments. Tapi dalam butir-butir penguraiannya yang ditulis oleh Musa, ya, yang diperintahkan Tuhan ada lebih dari 613 butir hukum Taurat dan perintah-perintah Tuhan itu, ya, dan ketentuannya, pengaturannya dan konsekuensi semuanya, ya, karena setiap peraturan itu ada konsekuensinya kalau dilanggar, gitu kan? Nah, seperti orang yang berzina misalnya, apa hukumannya, kan gitu ya. Nah, dan di sini dikatakan bahwa dengan matinya Yesus Kristus, dia sudah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, ya. Untuk apa? Apa untuk melupakan begitu saja semuanya? Atau ada kelanjutannya? Ada. Untuk menciptakan keduanya di sini adalah antara bangsa Israel dan bangsa lain. Tadi kan ada permusuhan, ya, bahwa Tuhan tidak memberikan perintah-perintahnya kepada bangsa-bangsa lain, tapi kepada bangsa Israel saja. Sekarang di dalam tubuh Yesus Kristus itu sudah dirubuhkan dengan tujuan untuk menciptakan. Jadi permusuhan itu diciptakan di dalam menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Jadi ada the new man, ada the new creation. Jadi diciptakan lagi kembali manusia itu, ya, di dalam roh dan kebenaran, ya, bukan lagi berdasarkan daging, tidak lagi. Tetapi manusia baru ini diciptakan di dalam Kristus Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, ya, dengan hidup yang kekal yang ada padanya. Ya, dengan begitu mengadakan apa? Damai sejahtera. Jadi tidak ada lagi perbedaan antara Yahudi, antara Yunani, bangsa lain. Sekarang ini semua satu di dalam Kristus. Tidak ada mengenal suku-suku, tidak ada mengenal bangsa-bangsa lagi, tidak ada mengenal perbedaan-perbedaan kasta-kasta. Semuanya kita semua sama di hadapan Tuhan sebagai anak-anak yang ditebusnya, yaitu sebagai anggota tubuhnya. Hanya fungsi talentanya aja yang berbeda-beda menurut kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan. Tapi tujuannya satu, membangun tubuh Kristus. Ya, nah jadi di sini kita lihat bahwa dikatakan dengan matinya Kristus, ia sudah membatalkan tuntutan daripada hukum Taurat itu. Ya, batal demi hukum. Hukum apa? Hukum kasih. Nanti akan kita lihat, ya kan? Jadi yang dimaksud di sini adalah Tuhan memberikan kepada kita hal yang lebih baik. Ini yang sangat kita syukuri dalam hidup ini, ya. Nah, kita lihat sekarang di Roma pasal 10. Kita lihat di dalam Roma pasal 10. Ya, disinilah Paulus menegaskan lagi bahwa hukum Taurat itu dengan segala tuntutannya harus diakhiri, ya. Tidak boleh lanjut terus. Kalau lanjut terus berarti hukuman itu akan jalan terus. Kan begitu, ya. Sejak matinya Yesus Kristus, maka itu harus diakhiri, harus ada endingnya. Sementara kita tidak sanggup melakukan. Ya, Pak. Sementara kita tidak sanggup melakukan. Ya kan, kalau dia jalan terus kita tidak sanggup melakukan. Oke, iya. Nanti ya, oke. Nanti kita di Ya kan? nanti di sesi diskusi bisa ya, Ya. Pak, ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ya. Oke, sedikit lagi. Roma 10 ayat 4. Judulnya di sini, judul perikopnya disampaikan, dituliskan di situ dalam Alkitab berbahasa Indonesia, kebenaran karena iman. Nah, ini yang luar biasa, ya. Kita lihat ayat 4. Sebab Kristus adalah
kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Ya, ayat 5. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi di sini kita melihat ada dua kebenaran yang ada di dalam Alkitab ini. Satu, kebenaran karena melakukan, itu sudah gagal. Tidak ada orang yang bisa melakukan dengan sempurna hukum Tuhan. Kalau ada orang yang sempurna melakukan hukum Tuhan dengan sempurna, buat apa dia mati di kayu salib? Untuk apa Yesus datang? Ya berbuat baik aja semua manusia itu. Kalau memang ada, tapi kan kenyataannya Paulus bilang di Roma 3, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, jadi itu satu kebenaran. Kebenaran karena melakukan hukum Taurat itu sudah gagal. Bukan Allah yang gagal, manusianya. Lalu yang kedua, kebenaran karena iman. Nah, ini berhasil nih. Ya kan, sukses nih kebenaran karena iman. Karena iman kepada Yesus Kristus. Nah, jadi kebenaran karena melakukan itu sudah ditesting, sudah diuji manusia itu melalui sebuah bangsa sebagai pilot project, ya kan, sebagai percontohan. Tidak usahlah banyak omong manusia di dunia ini. Tuhan sudah membuktikan melalui bangsa Israel, ya kan, mereka memiliki hukum yang sempurna saja tidak bisa berhasil untuk melakukan perintah Tuhan kalau dengan mengandalkan perbuatan-perbuatan mereka. Ya, tetapi dengan mengandalkan perbuatan Yesus Kristus di atas kayu salib yang sudah selesai mengampuni segala dosa kita, membayar lunas hutang dosa kita, ya, membenarkan kita, maka kebenaran saat ini akan diperoleh setiap orang yang percaya. Nah, ini fokusnya. Ya, jadi kebenaran ini sekarang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab berbahasa Inggris, sebenarnya ayat 4 itu bukan kegenapan hukum Taurat sebenarnya dikatakan, ya, tapi dikatakan, coba saya akan bacakan di sini di dalam Alkitab berbahasa Inggris dikatakan Roma 10 ayat 4, ya. Ini ada kelebihannya nih, ada kejelasan di sini, ya kan? For Christ is the end of the law. The end. Nah, jadi kalau orang nonton film misalnya ada tulisan the end, ya udah selesai. Ya kan? Jangan dilanjutin lagi, memang udah sampai situ. Gitu. Jadi, ya kan? For Christ is the end of the law. For righteousness to everyone that believe. Jadi, kalau orang mau berakhir, ya, dari hukuman karena tuntutan hukum Taurat itu hukuman maut, ya sudah percaya pada Kristus, selesai. Karena kebenaran karena iman itu akan menjadi milik daripada dikaruniakan kepada orang yang percaya itu, ya. Nah, itu yang sangat luar biasa. Nah, jadi hukum Taurat itu adalah hukum yang mematikan, ya. Makanya ditulis di atas batu, loh batu kan. Nggak ada kehidupan di situ di dalam batu itu. Tetapi hukum kasih yang dibawa oleh kehidupan Yesus dari kebangkitannya, kan Yesus mati, dikuburkan lalu bangkit pada hari yang ketiga. Dan kehidupan Yesus itu adalah kehidupan yang kekal berdasarkan kasih yang sempurna yang sudah dilaksanakannya melalui pekerjaan yang sudah selesai di atas kayu salib. Itulah yang membawa kehidupan pada saat ini pada setiap orang yang percaya. Nah, maka di Roma, kalau kita lihat di sini, ya, di Roma pasal 8, kita mundur dari pasal 10, pasal 8 sebelumnya, Paulus menegaskan di situ di ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Ya, lalu bagaimana sekarang? Ayat 1 Roma 8. Demikianlah sekarang ya, in the time present. Kalau in the time past itu sudah hukum Taurat itu sudah jelas. Itu banyak membunuh. Ya, dalam arti banyak orang yang akhirnya kena hukum karena mereka tidak sanggup melakukannya, ya, karena manusianya tidak taat. Tetapi demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus.
Di sini catatannya adalah bagi mereka yang ada di dalam, bukan yang di luar. Kalau yang di luar itu tetap kena hukum dia. Kenapa? Karena penggenapan dari kebenaran itu belum sampai pada orang itu. Belum ada pembebasan terhadap roh dan jiwanya. Belum ada keselamatan yang kekal, hidup Kristus, hidup kebangkitan Kristus pada orang yang ada di luar Kristus. Tapi bagi ada yang di dalam, namanya juga orang dalam, ya kan? Kalau kita berurusan dengan orang dalam, bagaimana? Udah tahu kan? Ah, itu orang dalam itu, katanya, ya kan? Wah, ada nggak orang dalam, Pak? Nah, itu ya, kita ini orang dalam, ya kan? Itu yang mengetahui segala rahasia yang ada di dalam, bagaimana caranya supaya berhasil semua. Nah itu, jadi kita di dalam Kristus, ya. Jadi tidak ada hukuman bagi kita lagi. Kenapa? Mana mungkin ada orang yang bisa menghukum Kristus? Karena Kristus sudah mengalahkan maut. Dia sudah mati, ya, mengampuni semua dosa, dan sekarang kemenangan itu, ya, maut sudah ditelan oleh kemenangan Kristus dalam kebangkitannya. Ya, jadi maut tidak berkuasa lagi atas kita yang sudah menang di dalam Kristus. Nah, siapa yang membuatnya demikian? Ayat 2, roh yang memberi hidup. Amin. Bukan hukum Taurat yang memberi hidup. Tidak lagi. Roh Kudus yang memberikan hidup itu. Yaitu yang mensuplai, ya kan, hidup kepada kita. Hidup yang kekal kepada kita. Makanya kita selalu bergairah melayani Tuhan. Amin. Karena bukan kuasa daging kita, bukan kedagingan kita yang menggerakkan kita. Kalau kedagingan kita yang menggerakkan kita, ya itu pasti ada ada apa-apanya lah itu, ya kan? Nah, ada apa-apanya lah itu. Tetapi kalau roh yang memberikan hidup, roh yang membuat gairah kita, dan roh yang memastikan kita beroleh hidup yang kekal, memeteraikan kita dengan Roh Kudusnya, dan kita diberikan jaminan kepastian masuk surga sekali untuk selama-lamanya. Nah, itulah yang memberikan hidup dan memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Jadi hukum Taurat itu bukan dosa. Jadi jangan salah kaprah. Hukum Taurat itu adalah kudus karena itu adalah firman Tuhan. Tapi masalahnya adalah daging manusia itu tidak sanggup melakukannya dengan sempurna. Makanya daging Kristuslah yang menanggung semuanya. Ya kan? Jadi hukuman kita itu ditimpakan kepada dia, kepada dagingnya. Karena daging Kristus itulah yang sempurna bisa melakukan semua tuntutan itu. Jadi apa yang menjadi tanggung jawab kita diambil alih oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib itu sampai selesai. Nah, jadi sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, ya hukum Taurat tidak bisa melakukan pembenaran itu, membuat kita jadi benar, malah membuat kita menjadi bersalah terus, karena tak berdaya oleh daging kita. Telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Harus, ya. Kenapa? Karena masalahnya yang mau ditebus ini adalah soal manusia dalam daging. Jadi ya, supaya adil harus dalam rupa manusia, dalam rupa daging juga yang harus datang untuk menggenapi atau untuk menebus. Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Wah, luar biasa ya. Dijatuhkan hukuman, diketok palu. Ya kan? Nah, itu yang dikatakan di kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 juga kan, bahwa keturunan daripada perempuan itu akan meremukkan kepala daripada si ular itu kan. Nah, itu ya. Jadi di sini dikatakan bahwa di kuasa dosa Yesus menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ya, jadi ditantang dosa itu. Hei dosa, hei kuasa maut, bisa nggak kamu bisa menahan tubuh Kristus di dalam kubur itu sampai selama-lamanya? Ya kan, ditantang. Ternyata, hai maut, di mana sengatmu? Nggak bisa. Ya kan? 4 hari pun tidak bisa Yesus ditahan. 4 hari, jangankan seminggu, sebulan. Ya, 4 hari pun tidak bisa ditahan. Hanya 3 hari saja, ya kan? Dan dia bangkit dengan hidup yang kekal selamanya.
Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena itu di ayat 4 dikatakan supaya apa? Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Puji Tuhan. Ya, luar biasa. Jadi tadi kalau hukum Taurat itu mematikan, ya, kemudian Yesus menggenapi semua tuntutannya, kemudian Tuhan mengaruniakan Roh Kudus yang menghidupkan kepada kita. Amin. Itulah yang mensuplai tenaga, energi kepada kita setiap saat sehingga kita bersemangat untuk melayani Tuhan. Ya, tidak ada jalan mundur, tapi yang ada adalah maju terus dan bertumbuh terus di dalam kasih-Nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena itu kita lihat beberapa kesimpulan yang disampaikan oleh Rasul Paulus terkait dengan hukum Taurat ini. Kita lihat di Galatia, kita lihat masih di Roma sedikit dulu. Roma pasal 3 ayatnya yang ke-28. Ya, saya baca dari ayat 27 ya. Ayat 27, Roma 3 ayat 27. Nah, tapi fokus kita adalah ayat 28 nanti ya. Oke, jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Nah, ini jadi ditantang lagi oleh Rasul Paulus. Kenapa sih manusia selalu bilang supaya selamat masuk surga harus dengan berbuat baik, harus dengan melakukan ini, melakukan itu? Sombong sekali. Sombong sekali. Iya kan? Apa mereka tidak butuh Yesus Kristus lagi? Apa mereka ingin mengatakan bahwa mereka bisa mengalahkan maut dengan kuasa kemampuan mereka sendiri? Ya, apa dasarnya untuk mengatakan bahwa dengan berbuat baik bisa diselamatkan? Tidak ada, kata Paulus, ya kan? Melainkan berdasarkan iman. Ya, kenapa? Karena 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Saya akan baca di dalam Alkitab berbahasa Inggris lagi ya, di dalam Alkitab King James Version dikatakan di ayat 28 ya, ayat 28. Therefore we conclude. Nah, conclude itu konklusi. Apa itu? Kesimpulan. Jadi ini sudah merupakan kesimpulan daripada Allah, kesimpulan daripada Rasul Paulus yang dinyatakan berdasarkan inspirasi daripada Roh Kudus, pasti benar 100%. Jadi kami simpulkan begitu ya, ini adalah kesimpulan bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan, bukan karena perbuatan. Itu kesimpulan Paulus, tapi banyak orang saat ini membuat kesimpulan yang salah. Ya kan? Banyak orang yang membuat jadi salah kesimpulannya. Kesimpulan ini udah benar, memang sudah final gitu, ya sudah fix gitu ya. Nah, kita lihat lagi di dalam Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-11. Coba kita lihat Galatia pasal 3 ayat 11. Oke. Galatia pasal 3 ayat 11. Dikatakan begini. Galatia pasal 3 ayat 11. Oke. Ya, saya baca dari ayat 10. Ya, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di mana? Berada di bawah berkat? Tidak. Berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan beberapa hal. Tidak, melakukan segala sesuatu. Jadi bukan seperti para penganut-penganut hukum Taurat yang keliru itu. Ya kan? Mereka menganggap mau bisa milih-milih gitu. Yang ini boleh, yang itu ya karena tidak bisa, ya udah Tuhan tahu kok. Ya kan? Tidak bisa. Jadi sini katakan terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab Taurat itu. Harus sempurna. Dan hanya Yesus yang dapat melakukannya dengan sempurna.
Ayat 11, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, bukan nggak jelas, ya kan jelas itu. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Udah jelas kok. Banyak orang yang mengkelirukan menjadi nggak jelas. Jangan ikuti mereka. Saya tidak mau ikutan dengan itu. Ya kan, udah jelas kok itu. Paulus bilang tidak ada orang yang dibenarkan, tidak ada orang yang menjadi lebih baik, ya karena mengikuti hukum Taurat saat ini. Amin. Kalau saat dulu ketika Tuhan memberlakukan hukum Taurat itu, ya orang Israel mereka dibenarkan, ya kan, karena mereka melakukannya sesuai dengan tuntutan Tuhan, maka orang Israel diberkati juga kan. Iya, tapi sekarang ini bukan dengan cara begitu lagi Tuhan memberkati manusia saat ini, tapi melalui iman kepada Kristus Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati dan mengaruniakan kepada kita segala berkat surgawi. Nah, karena itu kita lihat di Galatia 5 ayat 1. Mari kita lihat Galatia pasal 5. Galatia 5 ayat 1 saya akan membacakan. Judul perikop di situ disebutkan adalah kemerdekaan Kristen. Itu berarti kemerdekaan kita, bukan? Ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Bukan belum, tapi telah, sudah. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Apa di sini konteks kuk perhambaan? Ya hukum Taurat. Ya. Ayat 2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, ini warning nih dari Paulus, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Iya, karena apa? Itu berarti kan masih mau ngulang-ulang lagi apa yang sudah selesai, apa gunanya? Iya kan? Nah, Kristus kan sudah disunat pada hari yang ke-8, yaitu berarti representasi daripada sunat semua orang Israel. Dan lagi pula ketika Yesus di atas kayu salib itu, dia juga sudah disunat, dalam arti dia telah membebaskan kita dari segala kotoran dan dosa kita. Sunat itu kan pembersihan. Jadi kita dibersihkan dari segala dosa, ya kita disunat artinya sudah dibuang kotoran itu, tidak ada lagi hubungannya itu dengan kita. Makanya orang percaya, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, ya jangan lagi lah kembali ke sana. Kok bisa kembali lagi? Udah bersih malah balik lagi ke kotoran. Kan begitu ya. Sudah jalan saja terus di dalam kesucian itu, dalam kebersihan yang telah Tuhan taruh di dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus-Nya. Maka dikatakan di situ di ayat 3, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan beberapa dari hukum Taurat. Begitu? Tidak seluruh hukum Taurat, balik lagi. Ya kan? Kalau tidak mau mengikuti jalan kasih karunia Tuhan, ya sudah, ikut lagi jalan sendiri. Nah, itu pasti gagal. Nah, ayat 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Ya, kenapa? Kamu pasti tidak berdaya, kata Paulus kepada jemaat Galatia ini. Ini kan jemaat Galatia ini problemnya apa sih? Orang ini sudah diselamatkan oleh kasih karunia Allah, tapi balik lagi gitu ke belakang. Lah orang mau maju kok malah mereka jadi balik kanan gitu kan? Itu sama seperti orang Israel di padang gurun itu. Beberapa dari antara mereka bilang apa? Mana daging? Ya kan? Mana makanan yang enak-enak? Kok Musa membawa kita ke padang gurun ini untuk binasa? Di sana kita balik yuk, balik lagi. Ajak temannya. Kita balik. Ya, nggak ada bawang putih, bawang merah dan segala macam, semuanya makanan yang enak, nggak ada bistik, nggak ada ini, nggak ada puyung hai, segala macam, misalnya begitu ya. Balik. Nah, mereka ingin bilang Tuhan salah. Mana mungkin Tuhan salah? Kan begitu ya. Nah, itu jadi ingin balik lagi mereka. Nah, itu orang Galatia ini juga mirip seperti itu. Udah enak-enak hidup di dalam roh dan kebenaran, dipimpin oleh roh dan kebenaran, dimerdekakan. Tapi mereka ingin balik lagi, ingin hidup di bawah perhambaan hukum Taurat. Maka Paulus katakan, kamu lepas dari Kristus dan kamu hidup di luar kasih karunia. Kalau kamu mau balik lagi ke sana. Ya kita jawab apa? Enggak, saya tidak mau balik ke situ lagi. Ternyata itu jalan gelap, ya kan? Terowongan yang gelap. Nah,
Bapak Ibu sekalian, karena itulah kalau kita lihat di ayatnya yang ke-13, lalu ditanya, oh kalau begitu, kalau kita sekarang sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan dari segala dosa kita, Tuhan sudah mengampuni kita, Dia sudah mengaruniakan hidup yang kekal, segala berkat sudah disediakan bagi kita, sudah dikaruniakan kepada kita, kita sudah hidup enak bersama dengan Kristus, ya kan, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, hore, bebaslah kita buat dosa. Apa begitu? Ayat 13 Paulus katakan apa? Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Faktanya kita sudah merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Amin. Wow. Ya. Tidak boleh dipakai pikiran daging itu. Melainkan apa? Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Ya. Ayat 14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu apa? Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, apa maksudnya Bapak Ibu sekalian? Saya mau memperjelas sedikit lagi supaya ya ada satu ayat terakhir lagi sebenarnya mau kita bacakan, ya. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa kalau kita mengasihi orang lain, nggak mungkin kita kan berencana berbuat jahat sama dia kan. Kalau kita mengasihi orang lain, mana mungkin kita buat skenario untuk membunuh dia? Ya nggak mungkin. Mencuri. Ya, tidak mungkin kita menskenariokan membunuh orang, ya kan, kemudian merencanakan kebohongan demi kebohongan. Itu memang karena nggak ada kasih hidup di dalam dirimu. Orang-orang yang seperti itu. Iya. Ya kan? Jadi bukan kasih yang menggerakkan dia di dalam hal menjalankan tugas-tugasnya. Sehingga kalau kedagingan yang menggerakkan dia melakukan tugasnya, itulah kedagingan itu kan jahat. Itulah yang dipakai oleh iblis untuk mengambil alih pikiran manusia itu dan memimpinnya kepada kegelapan. Jadi gelap mata kan? Iya. Nah, jadi sekali lagi, kalau suami mengasihi istri, ya nggak mungkin lah menyakiti istrinya kan. Kalau istri mengasihi suami, nggak mungkin lah suaminya istrinya menyakiti suaminya. Itu maksudnya. Jadi bukan maksudnya karena dia semata-mata karena patuh pada hukum Taurat, tidak. Tetapi karena dia tahu di dalam Kristus sudah hidup kasih yang ada padanya, itulah yang menggerakkan dia untuk bisa melakukan apa yang baik bagi sesamanya. Amin. Itu maksudnya di sini. Jadi jangan sampai salah, nanti ada orang bilang, "Oh, kalau begitu kalau hukum Taurat tidak berlaku lagi, berarti bebas dong berzina, bebas dong mencuri, bebas dong berbohong. Tidak boleh lagi menghormati orang tua." Nah, siapa yang bilang? Semua itu sudah tercakup di dalam kasih. Amin. Itu maksudnya. Ya kan? Bahkan lebih besar lagi kasih itu daripada tuntutan-tuntutan hukum Taurat itu. Kenapa? Karena di dalam kasih itu kita diterima apa adanya. Kalau hukum Taurat kan nggak bisa begitu. Kamu tidak taat, gigi ganti gigi, tak. Kan gitu. Kalau di dalam kasih, walaupun kamu salah, aku tetap mengasihi kamu. Amin. Iya, bayangkan kalau hidup suami istri seperti itu kan. Walaupun papa salah, saya tetap mengasihi papa. Iya, asik, luar biasa kan? Haleluya, karena itu pekerjaan imam. Kalau pekerjaan daging apa? Oh enggak, tuk-tak. Itu ya kan, kalau begini nggak begini, nggak mau. Pokoknya saya begini. Itu maksudnya. Jadi itu dibedakan, ya kan? Kalau karena kasih itu dia apa istilahnya? Iya, artinya menyambut, bukan membentak, gitu kan? Kalau hukum Taurat itu membentak. Gitu ya kan, karena ketok palu hitam putih. Nah, tapi kalau kasih itu, ya kan, dia menyambut gitu. Bukan setuju dengan kesalahan orang lain. Tuhan juga bukan setuju dengan dosa-dosa manusia. Tapi dia menerima kita walaupun tadinya kita orang berdosa, tapi kita dikuduskan dan kita menjadi anak pilihannya. Oke, terakhir saya mau mengajak kita untuk bertanya begini supaya saya bisa tuntaskan ini, ya, topik ini.
Kalau begitu pertanyaannya, masih berlaku nggak hukum Taurat saat ini? Mari kita lihat di dalam 1 Timotius 1. Ya, ini harus tuntas dijawab. 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-8, mulai dari ayat 8. 1 Timotius 1. Nah, itu pertanyaannya ya, supaya tidak menjadi teka-teki, tapi harus tuntas jawabannya. Jadi apakah hukum Taurat itu masih berlaku saat ini? Kan begitu ya. Ini sebagai warning. Di ayatnya yang ke-7 saya bacakan, 1 Timotius 1 ayat 7. Ya, mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Ayat 8. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Digunakan untuk siapa? Yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang-orang yang benar. Jelas? Melainkan bagi orang-orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan bagi orang berdosa, bagi orang duniawi dan bagi orang tak beragama, bagi pembunuh bapak, bagi pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya,